Sebentar. Oke. Eh, untuk hari ini, sorry, saya kayaknya keluar dari ini. By the way, kalian bisa perkenalan dulu nggak? Biar aku kenal juga sama kalian. Misalnya nama sama asal sekolah. Boleh bang. Oke, silakan. Perkenalkan bang, saya Gilbert Exodi Gersang. Saya sekarang sedang bersekolah di SMA Budi Mulia Pematang Siantar bang. Oke, salam kenal Gilbert. Ini ayo Dion. Perkenalkan Bang, nama saya Fida Edion Timbul Storus. Saya berasal dari Sekolah SMA Negeri 1 Uluan. Oke, oke. Salam kenal. Oh, Pidai Dion namanya ya. Ya Bang. Eh, Gilbert, kamu ini ya, adanya Given ya? Iya Apa bang. Bang? Gilbert. Sorry, Gilbert adiknya teman saya juga, pengajar TSC. Yang Kebetulan iya biologi. juga bang. Oh iya, mirip lagi suaranya juga. Oke, kita hari ini belajar tentang ini ya. Oke, jadi saya akan share screen dulu. Hari kita akan belajar tentang eh, pigeonhole principle. Jadi udah pernah dengar belum sebelumnya pigeonhole principle di Olimpiade atau di mana? Belum bang. Belum Bang. Belum pernah, belum pernah. Oke, kita misalkan kayak gini. Jadi misalkan kita punya, let's say kita punya sekawanan merpati terbang. Jadi pigeonhole principle ini bahasa Indonesianya itu prinsip sarang burung merpati. Misalnya sekawanan merpati terbang ke sekumpulan lubang untuk bertengger. Jika ada lebih banyak merpati dari lubang merpati, pasti ada setidaknya satu lubang merpati yang memiliki lebih dari satu merpati di dalamnya. Nah, misalkan kalau kita isilah 6 kotak, ya, terus kita punya 7 merpati. Kita isilah ini misalkan gini. Kita isi 6 kotak ini, kita punya 7 merpati. Merpati satu, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita ambil kalau kita punya 7 merpati, tapi kita masukin ke 6 lubang? Kira-kira apa kesimpulan yang bisa adik-adik dapatkan? Salah satu lubang itu harus berisi lebih dari satu merpati bang. Betul. Jadi, itu itulah dasar dari pigeonhole principle. Jadi, kalau kita punya 7 lubang, maka minimal satu lubang pasti berisi lebih dari satu merpati. Karena kita punya 7 merpati, kita punya 6 lubang. Ada lebih banyak merpati daripada lubang. Nah, itu. Jadi, pigeonhole principle ini sering sekali kita dapatkan di persoalan matematika. Nah, misalkan contoh-contoh, nah jadi bentuk dasarnya itu, jika kita punya K plus satu atau lebih objek ditempatkan ke dalam sebanyak K kotak, ya, maka setidaknya ada satu kotak yang berisi dua atau lebih objek. Nah, jadi kita bisa pastikan satu itu lebih dari dua objek. Nah, contoh kasusnya ini yang pertama. Ada yang bisa jawab gak? Berapa jumlah orang minimum yang harus ada dalam satu ruangan supaya kita bisa memastikan bahwa dua orang memiliki hari ulang tahun yang sama? Kira-kira berapa orang harus ada di dalam ruangan tersebut? Kalau berdasarkan bentuk dasar tadi. Hmm, Ada yang gimana kira-kira? Ya dah, gini dulu deh. Ada berapa banyak hari ulang tahun yang adik-adik tahu? 300 harinya 300? bang. Iya, harinya. Kalau hari Hari berarti kan hari ada. Senin Selasa begitu bang. Oh, oke, maksud saya tanggal, sorry, tanggal. Tanggal ulang tahun. Berarti kalau tanggal ada berapa? 366 5 bang. kan?
Eh, Iya bang. oh ya 6, karena ada satu yang kabisat. Nah, supaya kita pasti nih, pasti ada dua orang yang ulang tahunnya sama. Berarti kita harus punya berapa orang di ruangan itu? 367 bang. Betul, 367. Nah, gitu. Jadi, gitu konsep utamanya. Kenapa kita, kalau kita punya 367, nah, kita harus pikirkan dulu kasus terburuknya apa? Kasus terburuknya 366 orang, ulang tahunnya beda semua. Terus satu orang lagi, eh, ulang tahunnya sama dengan salah satu dari 366 ini. Sehingga, kalau ada 367 orang, otomatis satu, satu tanggal itu pasti ada dua orang. Pasti ada satu tanggal yang dua orang gitu, pasti. Nah, sekarang yang kedua, berapa jumlah kata yang saya butuhkan agar saya bisa memastikan setidaknya ada dua kata yang dimulai dengan huruf yang sama? Ada yang bisa jawab? Berapa kira-kira jumlah katanya? Jadi pertama-tama kita pikirkan dulu berapa jumlah huruf yang ada. 26 bang. Nah, betul. Ada 26 huruf untuk memulai sebuah kata. Artinya ada berapa kata yang kita butuhkan supaya kita pasti ada nih satu huruf yang dua kata gitu. Berarti ada berapa yang kita butuhkan? 27 Minimal bang. 27. Betul. Berarti 26 plus 1. 27. Oke. Nah, inilah tadi dasar dari pigeonhole principle. Prinsipnya sebenarnya simpel aja. Jadi kita pikiran dulu berapa banyak kasus yang mungkin, terus kita tambahkan satu, itulah minimumnya. Sekarang kita punya generalisasi pigeonhole principle. Jadi, tadi kan bentuk dasar. Sekarang kita bisa kembangkan lagi bentuknya. Jika ada n objek diletakkan ke dalam k kotak, maka ada setidaknya satu kotak yang mengandung. Nah, adik-adik tahu nggak simbol ini apa? Ini pasti adik-adik pernah ketemu. Pernah nggak ketemu ini simbol apa artinya? Itu simbol apa? Gilbert atau Dion? Ada yang tahu atau nggak tahu? Lupa bang. Kata Bang. Nggak tahu. Oke. Jadi ini tuh artinya ini tuh simbol sailing. Ini tuh artinya simbol sailing, sail. Nah, apa itu simbol sailing? Sailing itu sebenarnya kita bisa katakan sebagai pembulatan ke atas. Misalkan kita punya sailing dari 3,7 itu sama dengan 4. Karena kalau kita bulatin ke atas, dia kan jadi 4 gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau tulis dalam matematika, sailing itu adalah bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Jadi sailing X itu adalah bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Nah, itu kan artinya sama aja kayak pembulatan ke atas. Jadi, nah misalkan ini, sekarang kita punya 25 merpati. Nah, kita mau masukin ke dalam 6 kotak. Apa kesimpulan yang bisa adik-adik dapatkan dengan pigeonhole principle? Dalam satu kota Bang terdapat 5 merpati. Terdapat 5 merpati. Ya. Dan kota yang Oke, lainnya terdapat 4. oke. Nah, kira-kira kalau pigeonhole principle kita bisa bahasakan itu gimana? Kurang lebih. Kita gunakan kata-kata setidaknya atau paling sedikit. Berarti paling sedikit satu kotak ada yang punya berapa merpati? Mempunyai 4 merpati Bang. Oke, mempunyai 4 merpati. Jadi, nah kalau kita punya 4 merpati nih, kita kan punya 24 ya. Nah, gini. Terus kita punya satu lagi nih. Satu lagi kita bebas taruh satu pun yang manapun itu. Jadi kesimpulannya itu bukan 4 merpati, tetapi setidaknya satu kotak mengandung 5 merpati. Jadi pasti ada satu kotak yang punya 5 merpati. Kalau 4 kan sudah pasti kan. Tapi kita tadi ambil yang atasnya, yang paling gedenya gitu. Jadi minimal satu kotak
minimal ada satu kotak yang punya 5 merpati. Dari mana kita dapatkan itu? Selain dari gambar tadi, bisa kita gunakan flooring ini. Jadi floor dari 25 per... Sorry, ini kok kayak apa ya? Jadi floor dari 25 per 4, sorry bukan per 4, per 6, itu kan 25 per 6 itu kan kalau kita bagi itu sekitar 4, sekian sekian lah, 4,167 kalau nggak salah. Jadi floornya, sorry, ceilingnya adalah 5. Jadi pembulatan ke atas. Kurang lebih gitu untuk mengerjakan soal ini. Nah, sekarang kita jawab ini, soal ini. Soal terkait generalisasi pigeonhole ini. Di antara 50 orang, berapa orang yang pasti lahir di bulan yang sama? Jadi kalau kita punya nih 50 orang, berapa orang kita pasti bisa bilang ada berapa orang yang lahir di bulan yang sama? Ada yang bisa jawab gak kira-kira? Gilbert atau Dion? Gimana? Mungkin Gilbert? Kalau misalnya nggak tahu nggak apa-apa, tinggal dibilang aja. Oh oke, Menurut kurang ngerti menurutku bang. empat Nggak apa. bang. 4. Oke, kalau menurut Dion 2 orang, Bang. 2 orang. Ya. Oke, sebenarnya jawabannya tepat, tapi ada yang lebih tepat lagi. Karena kan ibaratnya gini, kalau udah pasti ada 4 orang, sudah pasti ada 3 orang gitu kan. Jadi kayak kita pilih nilai yang paling gede. Paling gede itu berapa pastinya? Pasti ada berapa orang paling maksimum yang kita pasti yakin. Jadi kalau kita punya 50 orang, berarti kan kita bagi dengan berapa bulan? Sorry. 1 tahun ada 12 bulan kan? Iya bang. Maka kita bagi 50 bagi 12, kita bulatkan ke atas. Berarti kita dapat 5 orang. Jadi ini misalnya nih, Hmm. kita ada satu ruangan nih. Jadi kalau kita ada 50 orang nih, kita udah pasti bisa temukan 5 orang yang punya bulan lahir yang sama. Kurang lebih gitu. Itulah konsep dari si pigeonhole principle ini. Jadi kira-kira adik-adik udah paham belum kalau berdasarkan contoh ini? Sudah lumayan bang. Nah, lumayan. Oke, udah dapat idenya ya. Sekarang coba kita jawab yang di bawahnya. Berapa jumlah minimum siswa di dalam kelas? Ya, kita punya kelas. Supaya kita bisa memastikan bahwa 3 orang mendapatkan nilai yang sama. Jadi nilainya itu ada A, B, C, D. Jadi supaya kita pasti nih, kita punya 3 orang yang nilainya sama, maka berapa orang yang ada dalam kelas minimal? Misalnya nih, kalau kita misalnya punya, misalnya kita kalau kita punya 3 orang, cuman 3 orang nih, kan kita bisa aja tiga-tiganya nih beda-beda kan nilainya. Kita nggak yakin nih Iya bang. ini bakal sama. Kita mau berapa minimumnya, berapalah jumlah minimum siswa supaya kita yakin kalau ada 3 orang yang nilainya sama. Kayak gitu, kurang lebih soal ini. Menurutku 12 bang. 12. Oke, kalau menurut Tion berapa? 12. 16, Bang. 16. Oke, sebenarnya jawaban kalian itu mendekati, hampir benar. Cuman 12 itu nilai, jadi kalau kita 12, sebenarnya itu masih ada kasus 12 ini belum 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 berapa kita pastikan 3 orang itu mendapat nilai yang sama. Kenapa? Sorry, kalau 12 itu sudah pasti kita dapat ada orang yang sama. 16 juga. Tapi kalau 12 orang sebenarnya udah pasti, tapi ada yang lebih kecil lagi. Kita kan mau jumlah minimumnya kan. Minimum berapa orang supaya sama. Jadi minimumnya itu 7. Kenapa saya bilang 7? Jadi gimana cara kita mendapatkan angka 7 ini sebenarnya? Jadi kita berangkat dari kasus terburuk dulu. Kasus terburuknya itu kita punya 2 orang dikali 4 nilai. Berarti ada sekitar 8 orang yang nilainya beda. Jadi kalau kita cuma punya 8 orang,
kita masih ada kasus terburuk. Kasus terburuknya itu nilai A dua orang, nilai B dua orang, nilai C dua orang, nilai D dua orang. Jadi masing-masing ada dua. Nah, supaya kita bisa pastikan ada tiga orang yang dapat nilai yang sama, berarti orang ke-9, dia kan pasti tinggal milih antara nilai A, B, C, D. Ya kan? Dia pasti antar nilai A, B, C, D ini. Artinya, kalau kita punya 8 plus satu orang, atau 9 orang, udah bisa kita pastikan bahwa kita punya tiga orang yang nilainya sama. Jadi bukan dikalikan doang. Jadi maksudnya kita bisa, kalau dikalikan sudah pasti kan kita punya nilai tiga orang yang nilainya sama. Tapi berapa jumlah minimumnya? Minimumnya 9 orang. Jadi kenapa 9 orang? Kita buktikan. 9 dibagi 4 kan? Kalau kita ceiling 9 bagi 4. Kan ada 4 orang yang, ada 4 nilai nih. 9 bagi 4 kan kurang lebih 2,25 ya. Kalau kita bulatin ke atas, artinya jadi 3. Artinya, kalau kita punya 9 orang, ada ada 3 orang yang nilainya sama. Kayak gitu kurang lebih. Pasti ada 3 orang yang nilainya sama. Nah, Hmm. sekarang kita, itu tadi untuk yang ini. Kira-kira adik-adik paham nggak untuk yang dua soal ini, dua kasus ini? Jadi, Paham, Bang. Gampang paham. bang. Oke, bagus. Jadi berarti kita artinya sudah bisa menemukan berapa eh, jumlah minimum dan yang kita bisa pastikan gitu. Artinya kita udah bisa menggunakan rumus tadi dengan benar. Nah, sekarang kita masuk ke soal latihan ya. Nah, kita punya di dalam sebuah mangkok ada 10 kelereng merah dan 10 kelereng kuning. Jadi ada berapa banyak jumlah kelereng yang harus diambil supaya kita bisa pastikan. Nah, ada dua kasus. Pertama, tiga kelereng dengan warna yang sama dan tiga kelereng berwarna kuning. Nah, berarti untuk menjawab soal ini kita harus pikirkan dulu kasus terburuknya apa. Kasus terburuk yang nggak memenuhi, eh, kita pikirkan kasus terburuk yang tidak memenuhi syaratnya. Jadi misalnya kalau dia bilang tiga kelereng dengan warna yang sama, kasus terburuknya apa kira-kira? Yang nggak memenuhi syarat itu. Lerengnya beda warna, Bang. Nah, betul. Jadi kelerengnya beda warna dan kita punya dua kelereng untuk masing-masing warna. Artinya kalau kita punya dua kelereng doang, berarti kita punya misalnya dua warna merah, dua warna kuning, dua warna biru. Artinya kan nggak memenuhi syarat kan, karena nggak ada tiga kelereng yang warnanya sama. Adanya cuma dua gitu. Jadi kita tinggal bikin kasus terburuk itu, terus kita tambahkan satu. Itulah yang akan memenuhi kasus ini. Gitulah kurang lebih cara mengerjakan soal-soal pigeonhole principle ini. Nah, misalnya soal ini, ada yang bisa jawab nggak? Berapalah kelereng yang harus diambil supaya pasti kita punya tiga kelereng dengan warna yang sama? Kira-kira gimana jawabnya? Ada yang bisa jawab? Gilbert gimana menurut Gilbert atau menurut Dion? Menurutku 5, Bang. Lima. Kalau Oke. menurutku Kalau bang ya, 3, 4, tiga. 4. Empat. Oke. Iya bang. Jadi jawaban yang benar adalah lima. Jadi Gilbert benar. Nah, kenapa dia lima? Jadi gini, empat itu bukan jumlah minimum, tapi empat itu jumlah maksimum yang nggak memenuhi syarat. Jadi supaya dia memenuhi syarat, kita tinggal tambahkan satu gitu. Jadi kalau kita punya, supaya dia warna yang sama, kasus terburuknya kita punya dua kelereng dan masing-masing dua warna kan, ada dua warna merah dan kuning. Berarti dua kali dua ada empat kelereng. Nah kalau empat kelereng masih, artinya kita belum memenuhi syarat tiga kelereng dengan warna yang sama. Karena nggak pasti. Kita maunya dia pasti kita punya kelereng yang sama. Supaya pasti kita tambahkan satu. Jadi kita punya lima kelereng dengan warna yang sama. Kira-kira gitu Dion. Kira-kira udah paham belum dengan penjelasan yang ini? Udah bang. Oke, bagus. Sekarang yang ke B ini agak lebih sulit. Ini kita nggak pakai rumus yang tadi. Kalau kita mau tiga kelereng berwarna kuning, nah gimana nih? Berapa yang harus kita ambil minimal?
Coba kira-kira dipikirkan, apa kasus terburuk kita ngambil nih, tapi kita nggak dapat tiga kelereng warna kuning. Kita udah ambil banyak nih, tapi nggak ada kita dapat tiga kelereng warna kuning. Kasus terburuknya itu gimana? Kurang lebih. Ada yang bisa jawab? Gimana? Gilbert atau Dion? Atau biar gimana? Oke, nggak apa-apa. Berarti langsung aku ini aja ya, kasih tahu ya. Jadi kasus terburuknya itu kita ngambil semua kelereng berwarna merah. Jadi kita ambil 10 kelereng warna merah, ya kan? Terus kita ambil dua kelereng yang kuning. Jadi 10 merah, dua yang kuning. Artinya berarti kita pas ambil 12 kita belum pasti nih ada tiga kelereng yang warna kuning karena masih 12 yang kita ambil. Supaya kita pasti kita harus ambil lagi satu, jadi plus satu. Kurang lebih gitu untuk soal yang ini. Jadi ada 13 kelereng lah harus kita ambil supaya kita bisa yakin bahwa yang kita ambil itu tiga kelereng berwarna kuning. Oh ya, halo Ivan. Nah, kurang lebih sampai sini udah paham belum? Adik-adik, untuk soal Sudah yang bang. ini. Sudah. Oke, kita lanjut ke soal yang ke B. Ada 38 jadwal kelas yang berbeda dalam sebuah universitas. Jika ada 677 kelas yang berbeda, berapa ruangan yang dibutuhkan? 18 bang. 18. Ya bang. Dari mana dapat 18? Kira-kira bisa jelasin nggak? Kenapa bisa dapat Enggak. 18? 677 bagi 38 itu sekitar 17 komaan bang. Terus dibulatkan menjadi Oke. 18. Nah, betul. Oke, berarti bagus. Dion udah dapat ininya ya, gambarannya. Betul. Jadi ada 18 kelas minimal yang dibutuhkan supaya kita bisa membagi 38 kelas ini ke 677 kelas. Kenapa kita butuh 18 ruangan? Karena kalau kita punya 38 jadwal kelas yang berbeda dan 677 kelas yang berbeda, artinya pasti ada 8 pasti kita bisa menemukan 18 kelas yang jadwalnya itu sama. Jadi kurang lebih gitu. Kenapa kita butuh 18 kelas? Karena kan nggak mungkin kita kalau ada 18 kelas yang jadwalnya beda, nggak mungkin kita cuman punya 17 kelas kan. Pasti kita harus punya minimal 18 supaya setiap kelas ini bisa diisi sama eh, kelas. Maksudnya setiap kelas ini bisa diisi jadwal yang berbeda-beda gitu. Gitu maksud. Jadi kayak pas kita sama-sama nih jadwalnya ada 18 kelas yang berjalan bersamaan. Tapi ini berapa ruangan minimum? Ini ruangan minimumnya ya. Jadi bisa jadi lebih dari situ yang kita butuhkan. Bukan cuma 18, kurang lebih seperti itu. Tapi minimum kita butuh 18, tidak bisa kurang dari 18. Kurang lebih begitu. Nah, terus kita masuk nih ke soal Olimpiade ini. Ini mungkin udah agak lebih sulit, makin naik levelnya, ya. Jadi kita kalau kita punya n bilangan bulat, m sampai m1, m2, m3 sampai mn. Nah, memiliki rata-ratanya itu, kalau kita rata-ratakan nih bilangan ini, lebih dari r dikurang satu, maka setidaknya satu di antara bilangan bulat tersebut lebih besar atau sama dengan n. Jadi misalnya kita punya ada 10 bilangan, rata-ratanya 7 misalnya, rata-ratanya 7, misalnya, sorry, 7,1 lah, 7,1. Kalau kalau ada 10 bilangan, rata-ratanya 7,1, artinya ada setidaknya satu bilangan yang lebih besar atau sama dengan 8. Kurang lebih gitu. Inilah aplikasinya. Nah, pembuktiannya gimana? Jadi kalau kita punya bilangan M sampai MN, ini semua kurang dari R, ya, maka rata-rata, jadi kalau kita punya, kan kita tadi bilang kalau dia kayak gini kasusnya, setidaknya satu di antara bilangan bulat tersebut lebih besar atau sama dengan R, ya kan? Tapi
kalau semuanya kurang dari R, ya, atau R kurang satu lah kita bilang berarti kan, karena kan dia bilangan bulat. Bilangan bulat yang kurang dari R kan paling gede kan R kurang satu. Maka rata-ratanya menjadi R dikurang satu. Which is kontradiksi dengan syarat kita. Syarat kita kan lebih dari R dikurang satu. Di sini R kurang satu. Jadi tidak memenuhi syarat. Artinya, nggak mungkin kita bisa punya rata-ratanya lebih dari R kurang satu kalau semua bilangannya itu kurang dari R kurang satu. Artinya harus ada satu bilangan yang lebih besar dari R. Bisa gini, nggak mungkin rata-rata nggak mungkin rata-rata kelas itu 90 kalau semua orang nilainya di bawah 90. Masuk akal kan? Pasti rata-ratanya di atas 90 gitu dong, ya kan? Nah, sekarang kita masuklah ke soal. Nah, di sini mungkin aku pilih soal yang nggak terlalu sulit aja ya. Nanti soal sisanya yang A, B, C, D, E, nanti akan aku bagi ke kalian penyelesaiannya gimana. Cuma nanti kita bahas dua soal aja di sini. Nanti sisanya kalian bisa bahas sendiri, terus nanti aku kasih pembahasannya. Kira-kira gitu, oke? Gimana? Boleh, Bang. Boleh? Oke. Eh, Kayaknya aku pilih soal yang ini deh, yang nomor C dulu. C mungkin agak lebih menantang. Yang A sama B ini mungkin agak butuh sedikit apa namanya pemahaman di bidang lain. Nah, yang C ini mungkin ini lebih tricky mengerjakannya. Terdapat 52 sumpit putih, 66 sumpit kuning, 15 sumpit coklat dan dicampur bersama. Jika kita menutup mata nih, kita menutup mata terus kita ambil random. Nah, kita mau dapat satu pasang sumpit yang bukan coklat, terus tiga pasang sumpit yang bukan putih. Berapa sumpit yang setidaknya kita ambil? Jadi berapa minimal sumpit kita ambil supaya kita bisa pasti tahu ada satu pasang sumpit yang bukan coklat dan tiga pasang sumpit yang bukan putih. Jadi kita maunya kayak gitu syaratnya. Jadi kita tutup mata, kita ambil random, tapi kita nggak tahu nih ini udah memenuhi syarat belum? Berapa berapa banyak kita ambil minimal gitu. Kurang lebih adik-adik ngerti nggak soalnya sampai sini? Kurang lebih gimana? Hmm. Jadi kita mau supaya kita oh ya oke. Oke. Jadi kita mau supaya setidaknya ada satu pasang sumpit bukan coklat dan tiga pasang sumpit bukan putih. Jadi cara untuk menjawab ini, kita harus bikin kemungkinan terburuk. Kemungkinan terburuknya itu adalah eh, kita dapatkan satu pasang sumpit, eh, nol pasang sumpit yang bukan coklat dan dua pasang sumpit yang bukan putih. Kurang lebih gitu. Jadi kita bikin kasus terburuknya dulu. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita lihat dulu sumpit putih. Jadi ada 52 sumpit putih. Kenapa kita jangan ambil sumpit kuning? Kalau kita ambil 66 sumpit kuning, otomatis kita udah pasti memenuhi yang bukan coklat dan bukan putih sekaligus. Jadi kita jangan ambil yang kuning. Kita ambil dulu yang putih. Karena putih itu kita cuman butuh satu pasang yang bukan coklat. Jadi kalau kita ambil 52 sumpit putih, kita udah memenuhi syarat atau belum? Belum, Bang. Belum. Kenapa? Karena Karena di soal diminta itu tiga pasang sumpit yang bukan putih, Bang. betul, kita masih punya syarat yang belum terpenuhi. Tapi syarat pertama yang bukan coklat sudah terpenuhi. Oke. Sekarang sumpit mana yang kita ambil supaya kita supaya kita bisa memenuhi syarat ini? Yang kuning, Bang. Pas yang kuning. Hmm. Yang kuning ada sebanyak berapa bisa kita ambil? 66. 6 yang kuning. Tapi masih bisa lebih buruk lagi. Kasus terburuknya lagi, sebelum dia terambil 6 kuning, jadi 6 kuning di sini, bisa jadi terambil satu yang coklat. Jadi satu biji yang coklat. Jadi kalau dia ambil satu biji yang coklat, kan belum terpenuhi eh, tiga pasang sumpit yang bukan putih. Gitu.
Jadi, untuk mendapatkan untuk mendapatkan ini, sorry, kita harusnya ambil satu yang oh ya, oke. Jadi untuk memenuhi syarat tersebut, kita butuh setidaknya 59 sumpit supaya kita pasti yakin bahwa kita eh, nggak ngambil kita ambil satu pasang sumpit yang bukan coklat dan tiga pasang sumpit yang bukan putih. Kenapa harus 59? Kalau cuma 58, bisa jadi kita cuma ambil kasus terburuknya adalah ini. 52 putih, satu coklat, 5 kuning. Karena artinya kita belum memenuhi si eh, tiga pasang sumpit yang bukan putih tadi. Karena kita masih punya satu coklat dan 5 kuning. Kan satu coklatnya kan ganjil, dia nggak berpasangan dengan siapapun. Si kuning juga cuman punya dua pasang. Jadi kita masih punya dua pasang nih yang bukan putih. Supaya kita punya tiga pasang yang bukan putih, kita harus punya setidaknya tambah satu lagi, 6. Jadi kita punya 52 putih, satu coklat, 6 kuning. Bisa juga 52 putih, dua coklat, 4 kuning. Intinya paling sedikit, sorry, 2 coklat, 5 kuning. Setidaknya kita butuh 59 sumpit supaya kita yakin bahwa kita mendapatkan satu pasang sumpit yang bukan coklat dan tiga pasang sumpit yang bukan putih. Jadi kurang lebih gitu cara mengerjakan soal ini. Kira-kira adik-adik paham belum untuk soal ini? Atau ada sedikit bingung? Karena emang ini soal agak sedikit kita harus apa namanya benar-benar mencari kasus terburuknya dulu, terus kita tambahkan tambahkan satu gitu. Sorry, ini masih naik. Nah, kenapa kita ambil 52 tadi dulu? Karena 52 inilah yang paling 52 ini yang paling gede. Yang kenapa kita nggak ambil 15? Terlalu kecil. Masih bisa kita naikin angkanya. Kenapa nggak 66? 66 ini udah memenuhi syarat kalau kita ambil 64, 66 yang kuning. Jadi jangan kita ambil yang 66. Sehingga kita ambillah yang 52 yang putih gitu. Jadi kita ambil nilai yang paling gede yang tidak memenuhi syarat, baru kita tambahkan satu. Kurang lebih gitu triknya. Kemudian kita soal yang D deh, yang D dulu. Oke, yang D ini mungkin kayaknya mungkin bisa lebih lebih bisa dari jawab mungkin. Jadi uh, ada sebuah ujian nih, ada sebuah ujian. Terus bagian pertamanya terdiri dari tiga soal. Dia punya dua pilihan doang, benar salah, ya. Kemudian bagian keduanya ada lima soal, pilihannya lima A, B, C, D, E. Nah, berapa banyak minimal siswa agar terdapat dua siswa yang sama persis jawabannya di semua bagiannya, pertama maupun kedua. Kira-kira adik-adik bisa jawab gak atau gak usah jawabannya deh, triknya kurang lebih apa trik yang bisa kita gunakan? Gilbert atau Dion? Kira-kira gimana? Sebentar bang. Ya, oke. Jadi kita punya soal. Ada tiga soal benar salah, lima soal pilihan ganda, A, B, C, D, E. Kita mau minimal, berapa siswa minimal supaya kita selalu pasti yakin bahwa ada dua siswa yang jawabannya sama persis di bagian pertama maupun bagian kedua. Menurutku 6 bang. Seperti 6. Iya Oke, bang. 6. Kalau Dion, ada kira-kira gimana? Hmm, 8 bang. 8. Kurang lebih kan bisa jelasin nggak dapat dari mana? Pertama Gilbert dulu. Kenapa 6? Menurutku bang, untuk kita bisa memenuhi, kalau kita bisa memenuhi bagian yang kedua, otomatis bagian yang pertama juga sudah terpenuhi bang. Jadi kalau untuk mendapatkan siswa yang dua sama jawabannya itu di antara A, B, C, D, E, jadi kita membutuhkan 6 orang bang. 6 orang. Oke, oke. Oke, jadi ini kita asumsikan bagian pertama dan kedua ini
gak saling terhubung gitu. Jadi kayak terpisah aja. Jadi kayak soal, maksudnya soalnya ini benar-benar terpisah. Jadi kita gak saling terhubung gitu. Artinya bukan berarti kalau dia bisa jawab bagian kedua, dia bisa jawab bagian pertama gitu. Jadi benar-benar gak ada hubungannya sama sekali yang dua ini gitu. Kurang lebih gimana? Oh, maksudnya tadi itu yang belum terhubung itu gimana, Bang? Masa gini. Jadi tadi kan Gilbert kan bilang kalau misalnya dia asumsikan bahwa kalau dia bisa jawab bagian kedua, sudah pasti bisa jawab bagian yang pertama ya tadi ya. Gitu ya. Iya, Tapi Bang. di sini kita nggak asumsikan gitu. Jadi kita asumsikan ya kalau dia bisa jawab, maksudnya kalau dia jawab bagian pertama, ya udah jawabannya sama yang kedua ini nggak ada hubungannya gitu, nggak saling terhubung. Hmm, Mm-mm. berarti berarti dua puluh Beda. enam Nah, pertama gini dulu stepnya. Ada berapa banyak kemungkinan jawab pilihan di tiga soal pertama? Tiga soal yang benar salah. Tiga soal benar salah kan ada dua kan. Jawabannya cuma mungkin benar atau salah, ya kan? Hanya itu. Iya. Tapi kombinasinya ada kita pangkatkan tiga. Artinya kayak dua kali dua karena ada tiga soal kan. Jadi ada tiga soal untuk si yang apa ini yang dua soal yang pertama ini. Jadi ada delapan. Nah tadi yang ini Dion benar yang delapan untuk yang bagian pertama. Jadi ada delapan kemungkinan yang berbeda. Jadi misalnya kalau ada tiga soal nih, ada delapan lah kemungkinan berbeda jawabannya. Gitu. Untuk lima soal yang kedua, lima soal Pilgan, itu ada sebanyak lima, pangkat lima, karena pilihannya ada lima. Jadi lima kali lima kali lima kali lima kali lima. Yaitu sekitar, hmm, nah ini mungkin agak sulit ngitungnya ya. 3.000 berapa ya? 125. Berapa? Nah, oke. Jadi banyaknya banyak kombinasinya itu ada sebanyak 8 dikali 3.125. Itu sebanyak, Dua puluh eh, lima ribu. oke ya betul, 25.000. Nah, ada 25.000 lah kombinasi berbeda jawabannya. Supaya kita bisa pasti nih, ada dua siswa yang jawabannya sama persis. Artinya kita perlu berapa siswa? dua Lima ribu dua ribu puluh lima puluh satu. satu Bang. Betul. Di kita tinggal tambahkan satu. 25.000 satu. Karena yang satu orang ini pasti tinggal ngisi satu di antara 25.000 kombinasi ini. Gitu. Jadi, gitulah kurang lebih untuk soal D ini. Jadi, saya lihat sih adik-adik udah pada paham ya berarti. Kurang lebih konsepnya. Kita tinggal tambahkan satu. Oke, bagus kalau gitu. Nah, itulah untuk pigeon hollow principle. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kurang lebih untuk terkait soal-soal ini. Aku ada Bang. Gimana? Oke, silakan. Tentang yang bagian tiga soal dengan dua pilihan benar atau salah itu. Eh, Iya, oke. aku mau nanya Bang, itu berarti eh, banyaknya pilihannya dikalikan dengan banyaknya, dipangkatkan dengan banyaknya soalnya, bukan bukan dikalikan Bang. Oh, iya, dipangkatkan. Kenapa dipangkatkan? Jadi misalnya gini, eh kalian tuh udah pernah belajar kombinatorik belum? Jadi misalnya kalau kita punya dua, tiga soal nih, pilihan apa benar salah, kemungkinannya ada delapan. Kenapa? Soal pertama kan dia bisa jawab benar atau salah. Soal kedua, dia bisa jawab benar atau salah, benar atau salah. Jadi untuk soal kedua ada sebanyak, jadi kalau dia punya dua soal ada empat kombinasi. Benar-benar, benar salah, salah benar, salah salah. Untuk yang terakhir dia bisa punya benar dan salah lagi. Jadi ini sama kayak kasus apa ya? Koin. Tahu nggak kalau Oh, kasus koin kita ah, melempar koin angka atau gambar. Kita pangkatin kan tentang berapa peluang banyak Bang. koinnya. Kenapa? Tentang peluang itu Bang.
Ya betul, tentang peluang. Jadi kalau kita punya 3 koin, kita punya 8 kombinasi kan dari angka atau gambarnya. Gitu juga di sini, kita punya 8 kombinasi lah benar salahnya. Jadi bisa benar-benar benar, benar-benar salah, benar-benar benar salah benar, benar salah salah, dan seterusnya. Jadi artinya sama aja kayak dua, karena bisa benar atau salah, dikalikan dengan yang kedua juga bisa benar atau salah, dua juga. Yang ketiga juga sama. Jadi ada 8 kombinasi. Kurang lebih gitu. Gitu Paham, juga Bang, paham, untuk Bang. si 5 soal. Paham? Oke. Paham, Bang. Ada lagi yang mau ditanya? Paham bang. Untuk soal paham? Oke, bagus. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Atau kita lanjut ke materi berikutnya? Nah, ke materi berikutnya ini mungkin adik-adik belum pernah mendengar graf teori. Jadi sebenarnya graf teori ini eh, agak jarang dipakai di, sorry, ini agak muter-muter ini ya, aku pegang. Jarang dipakai di tingkat SMA. Jadi sebenarnya graph theory ini mulai dipakai di tingkat perkuliahan, apalagi kalau adik-adik nanti ambil jurusan matematika ataupun computer science. Kira-kira di sini adik-adik pada mau ambil jurusan apa ya? By the way, ini siapa satu evaluator? Bang, ganti nama dulu bang. Oh ya, ganti nama dulu ya. Ini siapa ya? Bisa perkenalan? Ivan bang, Ivan. Oh, Ivan. Astaga. Ivan bersama dengan Ya, Theo. bersama dengan kalian satu rumah. Kalian apa Kebetulan satu lagi rumah? bersama ini bang. Lagi Oh, lagi bersama. bersama. Oke, bagus bagus. Demi Jumbo. Oke. Jumbo udah. Nah, jadi eh, Ivan sama Theo ini eh, sekedar informasi mereka ikut yang TSC 1 kemarin, jadi kita udah lumayan kenal lah. Oke, Oh, nah iya, jadi kayak ini perkenalkan ya, ini ada Gilbert sama Dion di sini. Ini masih baru datang, first time. Jadi selamat datang di TSC buat kalian dua, dan juga selamat datang kembali Theo dan Ivan ya. Udah lama nggak berjumpa. Nah, sekarang kita masuk ke graph teori. Graph teori ini mungkin eh, ada yang udah pernah dengar belum graph teori atau masih pertama kali dengar? Masih pertama masih kali dengar pertama. bang. Pertama kali, oke. Jadi sebenarnya graph theory ini lebih banyak dipakai di permasalahan computer science. Misalnya kayak kalau kita apa namanya mencari jalur terdekat, atau kayak misalnya kalau kita punya internet nih, kita mau ngirim apa pakai suatu message dari sini ke yang lain. Jadi internet itu kan saling terhubung ya, terhubung. Dia itu kayak jaringan. Jaringan itu kan punya graph. Graph itu artinya semacam, jadi ini contoh graf itu kayak gini. Misal, let's say ada komputer A terhubung ke komputer B, terhubung ke komputer C. Terus ini saling terhubung. Terus B juga terhubung ke D. Terus C juga terhubung ke E. Ini terhubung ke F lagi. Si B ini terhubung ke F gitu. Jadi graf itu sebenarnya hubungan antar titik. Itu sebenarnya inti dari graf. Jadi graf itu bisa kita katakan sebagai, nah kita baca di sini, suatu graf itu terdiri dari himpunan tak kosong titik atau vertex, ya, dan pasangan-pasangan titik atau sisi. Sisi ini kita sebut edge. Misalnya kayak mana pasangan titik itu? Misalnya kita punya edge, let's say ini edge B gitu. B itu adalah A, B. Pasangan titik kan? Jadi itu hubungan antara dua titik. Jadi graf ini Pak banyak dipakai kalau misalnya ini kita misalnya menghitung. Kalau misalnya A ke F, ada berapa banyak minimum lompatan yang terjadi? A ke B, B ke F, kurang lebih gitu. Jadi graf ini banyak banyak sekali dipakai di computer science. Nah, dan saya di sini adik-adik mau ambil jurusan apa? Ada yang mau ambil informatika nggak? Nggak ada, aduh. Nah, besok kita masuk workshop informatika deh, biar adik-adik lebih mengenal dan suka informatika. Yes, biar kita nanti satu jurusan. Gilbert mau ambil apa, Gilbert? Rencana teknik, Bang. Oh, teknik, mantap. Berarti nanti mirip-mirip lah. Ada pasti ini nanti. Dion ambil apa? Teknik elektro bang.
Bah, calon anak teknik semua di sini. Theophilus sama Ivan. Ivan mau ambil apa? Sejenisnya lah bang. Sejenisnya. Apa sejenisnya ini? Mungkin bakal coba teknik Berarti juga ya bang. teknik juga, mantap. Berarti calon Iya. anak IT bela ini ya, semua ya. Bah, amin. 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 Oke. Kalian kelas kelas berapa sih? Gilbert kelas berapa? Kelas 10 bang. Oh, kelas 10 masih, masih baru ya. Dion? Iya bang. Dion kelas berapa? Kelas 10 bang. Kelas 10. Ivan kelas berapa ya, Tay? Tahun terakhir bang. Ah, kelas 2 lah. Mau UTBK. Semangat, semangat. Semangat Iya. persiapannya. Oke, berarti ini ya, masih Gilbert sama Dion masih baru masuk ini ya, masuk SMA ya. Iya bang. Nanti kalau kalian udah, jadi besok kita ada workshop komputer. Kalau kalian mau datang, silakan datang ya. Jadi di situ kita bakal belajar ngoding. Jadi yang dasar-dasarnya aja. Jadi ini kalau graf ini sering dipakai di computer science. Nanti cuman besok kita nggak belajar penggunaan graf ini di computer science-nya. Kita belajar basicnya dulu. Jadi graf ini tadi, seperti saya bilang, itu adalah himpunan tak kosong dari vertex dan pasangan sisi. Pasangan titik. Pasangan titik ini disebut sebagai sisi atau edge. Jadi kita punya vertex dan edge. Himpunan graf dikatakan dalam VG. Himpunan titiknya dikatakan dalam VG. Kenapa V? Karena vertex. Bahasa Inggrisnya titik itu vertex. Dan himpunan sisinya dinyatakan dalam EG. Kenapa E? E itu edge. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Contohnya di graf ini. Terdapat 5 titik. VG-nya itu apa? A, B, C, D, E. Ya kan? Dan terdapat 6 sisi. Sisi AB, mana sisi AB? Ini sisi AB. Sisi BC itu ini. Kemudian sisi BE ini. Sisi CE ini. Kemudian sisi CD yang ini. Yang terakhir sisi DE yang ini. Nah, sekarang latihan soal dulu kita. Coba adik-adik gambarkan graf dengan titik A, B, C, D, E, F dan sisi-sisi A, B, E, C, C, D, C, E, A, C, F, F, dan C, F. Adik-adik bisa langsung gambar di sini, di layar ini. Bisa nggak? Kalian bisa langsung ini nggak? Gambar pakai itu nggak? Annotate. Kan bisa ini ya, share. Sorry, bukan share. Apa ya? Kita pakai ya kalau mau gambar. Kalian bisa gambar nggak di sini? Bisa coret-coret nggak? Hmm. Kalau misalnya nggak bisa nggak apa-apa. Jadi, udah, gini aja. Coba misalkan gambarkan graf A, B, C, D, E, F. Berarti kita pertama gambar titiknya dulu. Kita gambar dulu A, B, C, D, E, F. Nah gitu kan. Terus kita punya sisi AB. Berarti kita hubungkan si AB gini. Jadi bentuknya itu kita nggak peduli gimana. Bebas bentuknya gimana pun. Terus sisi BC berhubung CD, DE, CE, AC, terus CF, sama FF gimana? FF itu kan dia dari F ke F, berarti dia tinggal looping aja gini, balik ke dirinya sendiri, gitu. Jadi inilah kurang lebih gambarnya. Sebenarnya bisa banyak banyak cara gambarnya. Bisa kalian gambar mau kayak gini, A, B, C, D, E, F, bisa juga. Terus kalian tinggal hubung-hubungkan. Intinya titik-titiknya sama dan pasangannya sama. Jadi penggambaran itu nggak penting di graf. Yang penting itu adalah dia tepat. Jadi kayak pas titik-titiknya, gitu. Nah, jadi ada banyak cara untuk menggambar ini. Nanti adik-adik bisa coba juga adik-adik kan udah saya bagikan juga kan ini PDF-nya kan. Nanti kalian bisa juga gambar di PDF kalian masing-masing. Oke? Nah, sebuah titik, sebuah sisi bisa memiliki titik V, V. Kayak yang tadi, contohnya FF kan. Itu bisa kita tulis saja sebagai V.
Ini bisa disebut sebagai loop. Loop itu kayak loop itu artinya berulang, perulangan. Jadi kayak loop dia balik ke dirinya sendiri gitu. Terus dua sisi bisa memiliki titik yang sama, V, W dan W, V. Misal gini, kita punya A, B, C gitu ya. Terus kita punya sisi AB, sisi BA, dan sisi BC. Jadi bisa aja dia dari A ke B, bisa balik lagi dari B ke A. Jadi dia bisa punya banyak garis antara si dua titik tadi. Jadi gak hanya satu. Nah, kalau dia punya lebih dari satu jalur, itu bisa kita sebut sebagai parallel edge. Oke? Nah, jadi ada sebuah graf. Jadi kalau grafnya tidak memiliki loop dan tidak memiliki parallel edge, kita bisa sebut sebagai simple graph atau graf sederhana. Kalau dia nggak punya loop ataupun parallel edge. Contoh, misalkan kita punya kayak gini, A, B, C, terus kita punya gini. Menurut kalian ini graf sederhana atau enggak? Coba jawab. Iya bang. Gimana? Graf sederhana atau bukan? Iya bang. Kenapa graf sederhana? Karena gak ada yang kembali ke dirinya sendiri dong. Oke, tapi ada syarat kedua nih, Ivan. Di sini ada parallel edge juga. Jadi kita punya nggak parallel edge? Oh punya punya punya. Tuh, kita Aji perhatikan ya. tuh. Aksi Oh ada berarti lebih dari satu jalur ya. Artinya itu bukan single graph. Kita punya lagi yang kedua contohnya itu ini. Ini single graph atau bukan? Gimana? Hmm, simple bang. Oh, kita punya ini gini. Bahkannya gini. Simple nggak? Gimana? Ada nggak di situ looping? Ada Kayaknya loop nggak nggak ada di situ? bang. Nggak ada kan yang balik ke diri sendiri? Ada nggak paralel? Jadi satu jalur itu lebih dari satu antara dua titik itu lebih dari satu jalur. Ada nggak di situ? ada bang. Yang mana? Eh, di sini sisinya kan ini A ke B, A ke C, A ke D, B ke C, B ke D, C ke D. Ini semua beda. Jadi gak ada satupun di sini yang berulang. Artinya ini tuh simple juga. Bahkan jadi sebenarnya kalau kita lihat kan ini kayak ini tuh kayak lebih simple daripada ini. Tapi ini tuh nggak simple graph. Tapi yang ini simple graph. Kenapa yang ini simple graph? Karena semuanya gak ada parallel edge. Semua cuma satu doang edge-nya gitu. Jadi bukan berarti kalau dia kelihatannya agak ribet grafnya, itu tuh bukan simple. Tapi bisa jadi yang ini tuh simple walaupun kelihatannya dia kayak banyak kali garisnya, kemana-mana garisnya. Tapi ini tuh sebenarnya simple graph karena nggak ada parallel edge dan nggak ada juga loop. Sementara yang ini walaupun dia terlihat simple, dia tetap tidak simple graph karena ada loop dan karena ada paralel. Kurang lebih gitu. Sampai sini paham nggak untuk simple graph ini? Gimana kira-kira? Eh, Ivan, aku Gilbert? ada pertanyaan bang. Oke, silakan. Eh, Kalau yang tentang parallel edge itu tadi bang, berarti kalau Hmm? dari D ke B itu nggak boleh dari perantara C sama A bang. Oh, itu boleh. Jadi itu nanti kita akan ada belajar jalur namanya. Jalur itu kayak dari sini kita bisa menuju ke B. Tetapi kalau edge itu kita bilang edge itu cuman antara mereka berdua. Jadi cuman hubungan antara dua titik. Jadi kalau dia misalnya dari D ke C ke A ke B, itu kan itu kan melalui beberapa edge. Tapi itu tuh bukan edge. Edge itu cuman antara dua titik. Kalau misalnya dia melalui dari beberapa titik, nanti kita bilang itu sebagai jalur atau path. Nanti kita ada di bawah. Nanti kita pelajari juga itu.
Ini dia nanti ada disebut path namanya. Itu. Nah, ada lagi yang mau ditanya sampai simple graph ini? Gimana? Ivan Theophilus, ada mau ditanya? Atau udah paham? Bang, lanjut bang. Lanjut. Oke, lanjut ya. Sekarang kita punya graph. Ini aku hapus dulu ya, permisi ya. Nanti kalian bisa nengok rekamannya ini lagi nanti. Aku udah record. Nah, sekarang kita punya graph bagian atau subgraph. Subgraph ini adalah suatu graph yang titiknya adalah anggota dari VG dan setiap sisinya adalah anggota EG. Graph bagian ini bayangkan aja kayak himpunan bagian. Kalian udah pernah kan belajar himpunan bagian kan? Himpunan bagian itu kan kalau semua anggotanya itu, jadi A itu himpunan bagian dari B, kalau semua anggota yang ada di A itu anggota dari si B, gitu kan? Gitu juga graf bagian. Misalnya kita punya nih graf A, B, sorry, A, B, C. Gini, himpunan bagiannya ada banyak banget. Graf bagiannya ada banyak. Bisa jadi A, B, ini graf bagiannya. Bisa juga B, C, terus ada satu H. Bahkan bisa juga A, B, C, tapi nggak terhubung. Ini tuh juga graf bagian dari si A, B, C. Jadi ini tuh graf bagian dari ini juga. Karena semua sisi dan semua titik yang ada di sini, itu tuh ada di sini. Gitu ya. Jadi graf bagian itu, artinya graf bagian itu lebih kecil dari si grafnya. Artinya maksudnya lebih di dalamnya lah gitu. Jadi semua yang ada di graf bagian sudah pasti semua yang ada di graf bagian sudah pasti ada di graf utamanya. Tapi semua yang ada di grup utamanya belum tentu ada di graf bagian. Nah, aku ada soal nih. Kita punya nih kayak gini. A, B, C, terus kita punya kayak gini grafnya. Menurut kalian ini graf bagian dari ini enggak? Apakah, misalnya kita bilang ini graf satu, ini graf dua. Menurut kalian graf 2 itu graf bagian satu atau bukan graf bagian dari graf satu? Kayaknya bukan, Bang. Gimana? Kenapa dia bukan graf bagian dari graf satu? Menurutku karena tidak ada edge yang menghubungkan langsung antara A sama B, Bang. Benar, bagus. Jadi jawabannya tepat. Karena tidak ada di graf satu kita nggak punya edge A ke B. Sementara di graf 2 kita punya. Sementara di graf bagian itu kita harus semua yang ada di graf itu harus ada di graf utamanya. Gitu. Jadi artinya ini tuh bukan graf bagian dari graf satu. Kurang lebih gitu untuk graf 2 ini. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Sebuah sisi dan titik V disebut bersisian atau incident. Dan U dan V disebut berdekatan atau adjacent jika ada sisi yang memiliki titik UV. Nah, apa maksudnya insiden ini? Insiden itu misalnya gini. Kita punya titik A, misalnya di sini ya. Kita punya edge ini, eh bilanglah edge apa ya? V kali ya. Terus edge W, edge yang X gitu. Jadi di sini A dan V itu bisa kita sebut incident. Kenapa incident? Karena dia bersisian, karena saling terhubung. Tapi apakah A dan W incident? Menurut kalian A dan W itu insiden atau enggak? Enggak, Bang. Gimana Dion? Enggak, oke, Enggak, Bang. bagus. A dan W itu tidak insiden karena A itu enggak terhubung ke W. Tapi B dan W itu insiden. Jadi insiden itu hubungan antara titik dan garis. Jadi insiden itu hubungan antara titik dan garis. Nah, yang kedua ada adjacent. Adjacent itu berdekatan. Ini hubungan antara dua titik. Artinya, adjacent B, jika dia terhubung, artinya ada edge yang menghubungkan mereka. Jadi A dan B itu adjacent. Kenapa? Karena A dan B itu terhubung. Ada CHW V. Tapi apakah A dan E adjacent?
Menurut kalian A Hmm. dan E itu berdekatan atau enggak? Enggak, Bang. Kenapa enggak berdekatan? Tidak ada edge yang menghubungkan langsung, Bang. Betul. Karena tidak ada edge yang menghubungkan langsung, dia disebut tidak adjacent. Tidak berdekatan lah kita bilang. Karena ini aku ambil dari, jadi sebenarnya ini tuh materinya aku ambil dari lectureku yang ada di kuliah. Dia dalam bahasa Inggris, jadi ku bahasa Indonesia kan jadi kayak gini. Nah, kurang lebih itu incident dan adjacent. Oke, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Derajat suatu simpul. Simpul itu titik ya, atau vertex. Jadi kalau kita punya simpul itu kita bisa sebut vertex atau titik kayak tadi. Derajat suatu simpul. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan V. Jumlah H yang bersisian dengan V, di mana kita menghitung setiap loop dua kali. Jadi kalau kita punya, misalnya D, ini kita hitung dua kali. Karena dia keluar dan masuk. Ada dua yang terhubung dengan dia. Kita menuliskan sebagai degree V. Nah, berdasarkan pengertian ini, kita punya berarti degree dari A itu adalah satu. Karena hanya ada satu sisi yang terhubung dengan A. Coba ada dikerjakan yang B. Ada berapa H yang terhubung dengan B? Degree B berapa? Atau derajat dari B? 3, Bang. Kenapa tiga? Karena ada 3 edge yang terhubung sama B-nya, Bang. Benar, ada tiga. Ada ini, dan yang ini. Jadi ada tiga degree B. Sekarang degree C. Ada berapa degree C? Tidak ada, Bang. Tidak ada. Karena tidak ada H-nya. Karena yang D. D ini agak tricky. Kenapa empat? Karena kayak yang Abang bilang tadi, Bang, itu yang dia dari D ke D itu dihitung 2, Bang. Betul. Jadi ini dihitung sebagai dua kali. Karena dia looping. Jadi ada satu, dua, tiga, dan empat. Jadi ada empat degree C, D. Kemudian yang E ada berapa? Yang E ada sebanyak 4, empat juga. Betul. Karena ada satu, dua, tiga, empat. 4, Kemudian yang F ada sebanyak, 2. benar, dua. Nah, kita punya the handshake theorem atau teori jabat tangan. Apa teori jabat tangan? Misalkan G itu adalah sebuah graf dengan n titik dan VG atau vertex ini adalah pasangan titik, ada beberapa titik dia sebanyak n, maka degree dari V1, V1, V2, V3 sampai Vn, jumlah dari degree-nya harus 2 dikali H. Jadi 2 dikali banyaknya H. Atau bisa kita bilang, dalam setiap graf, jumlah semua derajat titik itu harus genap. Kenapa harus genap? Kenapa dia harus genap? Karena setiap edge itu kan terhubung antara dua titik. Jadi edge ini pasti dihitung sebanyak dua kali. Misalnya edge ini, dia terhitung terhadap si A dan juga terhadap si B. Jadi dia terhitung dua kali. Satu edge ini terhitung ke dalam dua derajat. Jadi dia terhitung ke derajatnya si A, dia juga terhitung ke derajatnya si B. Begitu juga dengan yang ini. Yang ini tuh juga dia terhitung ke derajatnya si B, terhitung juga ke derajatnya E. Begitu juga dengan yang ini, terhitung kedua-duanya. Yang E ke D juga gitu, dia terhitung ke E dan ke D, E dan F juga, E dan F juga. Dan juga yang loop ini, kenapa kita harus hitung dua kali? Supaya dia terhitung ke D dan juga ke dirinya sendiri. Sehingga bisa kita bilang, jumlah dari degree itu pasti dua kali H, atau pasti genap. Kira-kira udah paham belum sampai sini? Kenapa jumlahnya harus genap? Misalnya gini, eh, aku, kita misalnya satu ruangan nih, ini satu pesta. Jumlah jabat tangan di pesta itu harus genap. Kenapa? Karena misalnya aku berjabat tangan dengan Ivan misalnya, itu tuh terhitung dua kali. Terhitung terhadap aku dan terhadap Ivan juga. Jadi terhitung terhadap kita dua. Jadi
jabat tangan yang kita lakukan walaupun cuma sekali itu terhitung dua kali karena masing-masing dari kita saling menghitung. Jadi kayak si event terhitung satu kali, di aku terhitung sekali. Gitulah kurang lebih di degree ini. Kira-kira udah paham belum? Gimana? Gilbert, Dion, Ivan, Theo, Sudah lumayan, Bang. lumayan. Oke, berarti udah mulai dapat ya idenya. Nah, sekarang kita masuk ke path atau jalur lintasan. Misalkan G adalah sebuah graf dan misalkan X dan Y adalah VG atau tadi V ini adalah titik, himpunan titiknya kan. Sebuah lintasan atau path dari di G dari X ke Y adalah deretan titik dan sisi yang berselang-seling antara V0, S1, V1, S1, VN, EN, VN. Eh, Maksudnya gimana selang-seling itu? Misalkan kita punya dari P ke R. Path-nya itu apa? Dari P ke R, P, A, Q, B, R. Jadi ada V0 atau titik, terus H, E1, V1, E1, sorry, E2, terus V2. Jadi titik, titik, H, terus titik, H lagi, terus titik. Jadi selang-seling antara titik dan garis. Itulah arti dari path. Di mana V0-nya itu adalah X dan VN-nya itu adalah Y. Titik awalnya X, titik akhirnya Y. Dan setiap sisi SEI memiliki titik dari VI kurang satu ke VI. Jadi jadi E1 itu menghubungkan V0 ke V1. Misalkan di gambar ini contoh, berikan sebuah contoh path dari T ke P. Coba, siapa yang bisa kasih jawaban? Misalkan siapa? Coba, coba Gilbert atau Dion atau Ivan, Theo, ada yang mau ngasih jawaban contoh path dari T ke P ini? Itu hurufnya aja, Bang. Ya, hurufnya aja. Apa? E, E, F, B, Q, U, P. Dari mana tadi? Coba. Menurutku dari T ke E, terus ke Oke, R, Bang. Terus ke B, terus ke oke. Q, terus A, terus ke P. Nah, ini benar. Ini salah satu jalur. Jadi ada banyak sekali jalur. Jadi ini bahkan bisa juga jadi sebuah jalur. Ini tadi sebenar banget jawabannya. Ini bisa kayak gini. Bisa juga T, misalkan E, R, C, S, D, S, C, R, B, Q, A, P. Ini juga bisa jadi jalur dari T ke P karena eh, dari sini ke E, ke R, ke C, ke S, ke D, ke S lagi, C, R, B, Q, A, P. Jadi jalur itu ada banyak banget. Nah, nanti kita akan belajar jalur khusus. Jalur khusus itu jalur yang cuma bisa dilewati sekali. Kayak misalnya contoh dari Gilbert tadi. Itu namanya path. Jadi path itu bebas. Kita nggak punya syarat bahwa itu hanya boleh dilalui sekali. Jadi bebas mau sekali, mau dua kali. Bebas edge mau dilalui berapa kali, titiknya mau dilalui berapa kali. Nah, sebuah graf disebut terhubung jika ada path dari X ke Y di setiap titiknya. Misalkan kita punya graf nih. Kita punya A, B, C. Ini terhubung. Kenapa terhubung? Karena untuk setiap titik X dan Y, untuk setiap pasangan titik, ada path dari X ke Y. Dari A ke B ada. Dari A ke C ada pathnya. Dari B ke C juga ada. Jadi terhubung. Ini juga terhubung. Misalkan A, B, C. Walaupun kita nggak punya path dari B ke, misalnya kita nggak punya path dari A ke C, kita kan nggak punya path kita nggak punya edge dari A ke C, tapi kita punya path dari A ke C, yaitu melalui B. Seperti yang dibilang Gilbert tadi. Jadi, ini tuh terhubung. Contoh, kita punya graph kayak gini. Sorry, bentar ya.
Menurut kalian ini menurut kalian ini terhubung atau tidak graf ini? Gimana? Terhubung, Bang. Kenapa dia terhubung? Karena dari satu titik ke titik lain itu eh, bisa dia, Bang. Misal dari A ke D itu dia bisa terhubung, tapi harus melalui titik C, Bang. Betul. Jadi benar sekali jawabannya. Ini tuh terhubung karena setiap titik ada penghubungnya. Bahkan dari E ini, kalau seles kita lihat dari E ke D itu kayaknya nggak terhubung deh. Tapi bisa. Dari E kita ke A, terus ke C, terus ke D. Ada satu contoh yang terlihat kayak terhubung, tapi sebenarnya enggak. Misalnya gini, kita punya A, B, C, gini, terus kita punya D, E, F. Nah ini tuh terhubung nggak menurut kalian? Wah, kayak lambang apa ya? Sorry, ya udah abaikan lambangnya ya. Menurut kalian ini terhubung nggak graf ini? Gimana? By the way, dari tadi Dion, aku nggak dengar suara Dion. Gimana Dion? Menurutmu ini terhubung nggak grafnya? Oh, by the way, ada yang baru masuk, Yemima. Halo Yemima. Dari tadi aku nggak lihat. Halo? Suara aku nggak kedengaran ya? Kedengaran, Kira-kira Bang. kedengaran, oke. Kira-kira itu terhubung nggak graf tersebut? Si A, B, C, D, E, F gitu, A, B, C, D, E, F tadi. Menurut kalian? Kayak kalau kalian lihat sekilas kayak terhubung ya, kayak bentuknya tuh kayak segi enam gitu. Tapi sebenarnya ini tuh nggak terhubung. Ini tuh adalah dua graf yang terpisah. Kalau kalian lihat A, B, C, dan D, E, F itu, ini tuh nggak terhubung. Coba kalian cari path dari D ke A. Nggak ada kan? Kayak nggak ada kita nggak bisa mencapai D dari A. Bisa nggak kira-kira? Ketemu nggak jalurnya? Enggak, Bang. Enggak. Jadi, ini tuh adalah bukan graf yang terhubung. Sekarang kita lanjut lagi. Kita ada dapatkan konsep baru lagi. Ini tadi tentang terhubung atau tidak terhubung. Sekarang kita bisa bilang sebuah path disebut sebagai sirkuit jika dia tidak mengulang sebuah sisi dan berawal dan berakhir di titik yang sama. Contoh Hmm. dari sirkuit itu gimana? Sirkuit itu bayangkan aja. Sirkuit itu kan misalnya kayak balap nih. Kalau kita balap kan jalurnya kan cuman boleh kita lalui, cuman boleh sekali doang. Dan juga dia berawal dan berakhir di titik yang sama. Itu sirkuit. Misalnya kita punya A, B, C, D. Gini. Contoh sirkuit itu gimana? Misalkan kita punya, oh kita nggak bisa buat sirkuit di sini. Kita misalnya punya dari A, B, A, D, B. A, D, B, A. Itu kan dia berawal dari A dan berakhir di A dan tidak mengulang sebuah sisi. Jadi kayak dia A ke D, D ke B, B ke A. Nggak ada yang diulang kan di situ. Artinya itu adalah sirkuit. Tapi menurut kalian ini sirkuit nggak? Kita punya C, A, D, B, A, C. Itu sirkuit nggak? Enggak, Bang. Enggak, Bang. Kenapa nggak sirkuit? Kenapa nggak Karena sirkuit? dari karena dari A ke C itu dua kali dia, Bang. Betul. Dia melalui sebuah sisi sebanyak dua kali. Jadi dia nggak termasuk sirkuit, gitu ya. Sirkuit itu cuman kita lalui sekali doang jalurnya semuanya. Oke, sekarang kita masuk ke eh, materi yang baru. Ada Eulerian circuit, dan Eulerian path, dan Hamilton circuit. Nah, apa aja sih ini sebenarnya?
kita punya masalah Königsberg. Jadi ini masalah terkenal. Nah, nah sampai sekarang ini tuh nggak terpecahkan. Nah, coba aja dilihat ini. Temukan sebuah rute yang melalui semua jembatan tepat sekali dan membawa kami kembali ke titik awal. Jadi misalnya kalau kita mulai dari sini, kita harus berakhir di sini juga gitu. Kalau kita mulai dari sini, kita harus berakhir di sini juga. Kalau kita mulai dari tengah, kita harus berakhir di tengah. Dan tidak boleh menggunakan jembatan yang sama, tidak boleh berenang. Kira-kira ketemu nggak nanti ini? Contohnya nih, kita dari sinilah misalnya. Kita naik jembatan ini sekali, kita naik jembatan ini dua kali, kita ke sini tiga kali, lewat sini, terus ke sini, terus ke sini. Nah ini kan tapi kita nggak lewat ini nih, kita lupa lewat ini. Jadi ini nggak berlaku. Tapi kalau kita mau lewat lagi kalau kita balik lagi ke sini, dan nggak berlaku juga karena kita udah lewatin jalur yang sama dua kali. Jadi nanti untuk masalah ini kita tidak bisa menemukannya. Jadi ini jawabannya adalah tidak ada rutenya. Tidak ada rute yang melalui semua jembatan cepat sekali dan membawa kembali ke titik awal. Nah, dalam masalah ini kita mencari sebuah sirkuit, arti sirkuit itu kembali ke titik awal ya, dan menggunakan semua sisi. Ya, semua sisinya harus dipakai dan harus membentuk sirkuit. Artinya, nggak boleh ada yang diulang sama sekali. Artinya kita mencari path yang bermula dan berakhir di titik yang sama dan menggunakan semua sisi tepat sekali. Tepat satu kali. Path ini dinamakan sebagai Eulerian Circuit. Nah, inilah disebut sebagai Eulerian Circuit. Nah, jadi yang kita cari ini di sini adalah Eulerian Circuit. Nah, misal bila suatu graf mempunyai sirkuit Euler, maka setiap derajat simpulnya harus genap. Ini buktikan. Nanti ini hati-hati bisa coba sendiri buktikannya gimana, tapi penjelasan singkat dari saya, suatu graf itu mempunyai sirkuit Euler. Kenapa derajat simpulnya harus genap? Karena kalau kita mau pergi dari satu tempat nih ke tempat lain, kalau dia mau balik, kalau kita bukan titik awal, kita harus punya titik yang dari sini, misalnya gini, kita punya titik A, B, C. Nah, kalau si B ini bukan titik awal, maka kita harus punya satu edge yang menuju ke dia dan satu edge yang keluar dari dia. Gitu. Artinya harus genap. Nah, bagaimana kalau dia titik awal atau titik akhir? Misalnya si A inilah kita anggap titik awal. Tetap juga harus ada satu edge yang keluar dari dia dan akan ada nanti misalnya dari C satu edge yang menuju ke dia. Jadi, karena dia membentuk sebuah sirkuit dan dia Euler harus balik ke awal, semua simpulnya harus derajatnya genap. Nah, di Königsberg ini, kenapa dia nggak punya, kenapa dia nggak punya, kenapa kita bisa bilang dia nggak punya jalur sirkuit. Nah, ini kita bisa gambar kayak gini grafnya. Kita punya empat titik, terus kita punya jalur dari sini ke sini, gitu ya. Terus dari sini ke sini lagi, berarti kayak ke sini lagi, dari sini ke sini, kita gambar gini, terus dari sini ke sini, oke. Titik ini ke titik ini, gini berarti. Terus dari sini ke sini, berarti kayak gini. Dari sini ke sini, titik kayak gini. Nah, kalau kita hitung masing-masing, derajatnya ini berapa? Ada yang masih ingat nggak? Derajatnya itu berapa? Titik yang satu itu. 3. Tiga. Kemudian derajat yang ini berapa? 3 juga, Bang. Tiga juga. Kemudian ini berapa? 3 juga. Tiga. Yang terakhir, Tiga, Bang. 5, Bang. lima. Lima. Artinya, ini bisa nggak ada Euler circuit di sini? Kenapa? Halo?
Ada atau enggak Euler circuit? Tadi kan syaratnya semua derajatnya harus genap kalau mau ada Euler circuit. Nggak boleh bang, nggak ada bang. Nggak bisa bang. Tidak ada. Kenapa nggak ada? Karena Ganjil semua bang. ganjil semua betul. Nah, coba misalkan di sini, graf inilah misalnya. Eh, Gini ya. Hmm, graf ini ada nggak Euler circuitnya? Ada bang. Kenapa ada? Hmm, Karena karena masing-masing, karena ada titik yang derajatnya itu genap bang. Semua bang. betul semuanya genap. Nah, contoh coba berikan satu contoh Euler circuitnya. Coba kita bilang ini A, B, C, D. Coba coba kalian bikin gimana? Dari A kemana dulu? Misalkan dari A nih. Kita bisa D ke bang. D ke D boleh, oke. Dari D, ke C. oke. Dari C kemana? Langsung ke A lagi bang. Oke, boleh ke A pakai yang ini. Dari A ke, B ya, kita harus kembali ke titik awal. Dari B ke C lagi bang. ke C, dari C ke A, Ke A lagi bang. ya kan? Betul. Jadi ini punya Eulerian circuit. Kurang lebih gitu. Kira-kira udah paham belum apa Eulerian circuit ini? Gimana? Atau ada masih yang bingung? Ada yang mau ditanya? Gimana kira-kira? Ada yang mau ditanya atau kita lanjut ke materi berikutnya? Next bang. Next. Bang Next. lanjut. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke masalah yang baru. Eulerian Trail. Kalau tadi Eulerian Circuit, kita tadi titik awal dan akhirnya harus sama kan? Sekarang kita punya Eulerian Path atau Trail. Karena dia cuma path, dia nggak sirkuit, artinya titik awal dan akhirnya boleh berbeda, nggak harus sama. Tapi masih sama, semua sisi harus dipakai dan tepat satu kali. Tapi nggak harus kembali ke titik awal. Contoh Eulerian ini gini, kalian pernah nggak main game, apa ya, gini misalnya kayak ada sebuah kapal gini kan. Kayak pasti pernah deh iklan-iklan gitu. Kalian harus gambar kapal ini, kalian harus gambar ini menggunakan satu kali tarik garis gini. Jadi kayak nggak boleh melalui garis yang sama dua kali. Pernah nggak ngerjain kayak Oh, gitu? pernah bang, pernah, pernah. Pernah kan? Itu kan lumayan seru ya gamenya. Misalnya kayak kau harus menggambar eh, kapal ini, tapi nggak boleh melalui garis yang sama dua kali gitu kan? Atau misalnya gambar apa lagi ya? Misalkan ini, contohnya ini deh. Kalian pernah nggak main game gambar ini? Saya kayak gambar, kalian harus gambar bentuk ini, jelek banget gambarku, sorry. Bentuk ini, tapi nggak boleh kalian melalui garis yang sama dua kali. Tapi boleh, pokoknya kalian harus gambar bentuk ini, boleh dia titik awal dan akhirnya beda, tapi nggak boleh melewati garis yang sama dua kali gitu. Inilah contoh penerapan dari Eulerian Trail di game ini contohnya. Ini kan ada banyak cara ya. Misalnya dari sini, terus ke sini, ke sini, ke sini. Sorry. Dia kan ada banyak cara dia ngerjainnya. Ada yang misalnya kayak gini, dari sini, ke sini, ke sini, 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 ke sini, terus ke sini. Terus dari sini, nah, ada juga yang kayak gini. Ada banyak banget caranya kan. Nah, ini juga. Nah, tapi ada satu yang harus dinotis, yaitu coba kalian perhatikan titik awal dan akhirnya. Kira-kira sama atau beda? Gimana? Coba kalian perhatikan masing-masing gambar ini.
Menurut kalian titik awal dan akhirnya sama nggak? Beda bang. Beda. Eh, Coba kita coba perhatikan. Misalnya yang ini nih. Misalnya yang ini nih, yang pertama ini. Titik awalnya di mana? Di sini kan? Titik akhirnya di sebelah sini. Jadi kayak dia gambarnya kan kayak gini kan? Dari sini ke atas, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Jadi titik awalnya ini, titik akhirnya yang ini. Nah, yang ini juga gitu. Titik awalnya ini, titik akhirnya ini juga. Ya kan? Coba buktikan. Gini, 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 terus gini. Nah, sama. Titik awal dan akhirnya selalu sama. Mau gimana pun jalurnya, titik awal dan akhirnya selalu di situ. Nah, coba kalian notice apa yang unik dari kedua titik itu. Kenapa titik itu dari titik awal dan akhir dari gambar ini? Kenapa di situ dimulainya? Coba kalian hubungkan dengan derajat sebuah titik. Apa yang bisa kalian perhatikan dari kedua titik ini? Gimana derajatnya? Ayo, Gilbert, Dion, Yemima, Ivan, Theo, ada nggak kira-kira notice di situ apa yang unik dari kedua titik itu? Derajatnya ganjil, Bang. Benar sekali, derajatnya ganjil. Jadi, Eulerian Path itu keunikannya adalah titik awal dan akhir dari Eulerian Path itu atau Eulerian Trail itu derajatnya ganjil. Titik lainnya genap. Jadi, hanya dua titik yang ganjil, sisanya genap. Jadi, yang ini genap kan satu, dua, tiga, empat. Ada empat edge. Yang ini ada dua edge. Jadi selain dia itu genap, tapi yang itu sendiri ganjil yang dua itu titik awal dan akhir. Nah misalkanlah, nah kita balik lagi. Apakah jembatan Königsberg ini memiliki Eulerian Trail? Menurut kalian punya nggak dia dari sini? Gimana? Menurut adik-adik dia punya Eulerian Trail nggak? Halo? Ada nggak di gambar ini di Königsberg ini? Gimana? Atau aku tunjuk orang ya. Coba Ivan deh, Ivan. Menurut Ivan ada nggak di Königsberg ini Eulerian Trail-nya? Gimana Ivan? hmm, yang mana? Yang mana? Yang ini bang. Ada nggak, Teh? Ya, yang ini. Gimana? Theo atau Ivan? Teh, Teh. Gimana, Teh? Tadi, nah, tadi kan syaratnya kan ini. Eulerian Trail itu titik awal dan akhirnya derajatnya ganjil, titik lainnya derajatnya genap. Kita lihat di sini derajatnya kan 5, 3, 3, 3. Kita kalau mau bikin Eulerian Path, itu hanya boleh dua yang ganjil. Sementara di sini semuanya ganjil. Jadi ini tuh nggak ada Eulerian Path-nya. Nggak punya Eulerian Path. Nah, misalnya kayak kapal-kapal ini tadi lah. Kapal-kapal yang kita buat ini. Kenapa dia punya Eulerian Path? Kita lihat kapal itu. Kapal tadi. Ini kan. Nah, coba kita tandai masing-masing derajatnya. Yang ini berapa derajatnya? Titik yang ini. Dua, Bang. Dua. Dua. Yang ini berapa? Dua. Dua. Ini dua juga kan? Dua masing-masing. Yang ini juga dua. Terus yang ini berapa? Tiga, Bang. Tiga. Yang ini Tiga, Bang. mana tuh? Tiga, betul. Yang ini Dua, Bang. dua. Yang ini juga dua. Dua. Maka kita bisa buat Eulerian Path bebas mulai dari yang mana, asalkan antara yang dua ini. Bisa dari yang tiga ini, ataupun dari tiga yang satu ini. Jadi, kita bisa mulai dari sini, ataupun dari sini. Bebas.
Kalau kita mulai dari sini bisa gini, nah gini, nah boleh kan? Bisa juga mulai dari atas. Nah terus kayak gini ke bawah. Nah asalkan kita mulai dari yang situ. Kalau kita mulai dari yang dua, nggak bakal bisa. Bisa gini, saat baru ke sini, nah pasti balik lagi. Pasti akan ada yang kita lalui dua kali. Kita harus mulai dari yang ganjil. Jadi next time kalau ada yang mau main game kayak yang tadi yang gambar satu garis itu, kalian cari titik yang derajatnya ganjil. Itu itu triknya kayak gitu. Sekarang kita punya yang baru lagi, Hamiltonian Circuit. Nah, ini beda lagi. Tadi kan Eulerian Trail, ada Eulerian Circuit. Hamiltonian Circuit ini bedanya. Ini tadi kan kalau yang apa namanya? Kalau yang Eulerian Circuit itu kan edge-nya hanya boleh satu kali digunakan. Sekarang Hamiltonian Circuit semua titik dan tepat sekali. Jadi titiknya yang sekali. Titiknya tepat sekali. Kalau tadi kan eh, edge-nya yang sekali. Sekarang titiknya tepat sekali. Kecuali titik awal dan yang akhir digunakan bisa dua kali. Misalkan di sini, Hamiltonian circuitnya itu dari sini, terus ke sini, terus ke sini, baru ke sini, baru ke sini, ke sini, baru balik ke awal. Itu Hamiltonian circuit karena dia tepat menggunakan semua titik tepat sekali. Tapi Hamiltonian circuit ini beda dengan Eulerian circuit dan Eulerian trail tadi. Kalau yang Eulerian circuit dan Eulerian trail, kita bisa langsung tahu dia itu punya atau tidak hanya dengan melihat derajat-derajatnya. Tapi Hamiltonian circuit ini kita nggak bisa tahu apakah dia punya atau tidak hanya dengan melihat derajatnya. Jadi untuk Hamiltonian circuit sampai sekarang belum ditemukan syaratnya, belum ditemukan syaratnya untuk memenuhi ini. Nah, jadi nanti adik-adik lah yang mau ambil jurusan matematika, siapa tahu bisa jadi ilmuwan, boom, ketemu nanti eh, apa si cara untuk menemukan Hamiltonian circuit ini ada atau enggak. Jadi untuk mencari Hamiltonian circuit itu gampang, tapi untuk menentukan apakah graf itu punya Hamiltonian circuit atau tidak, itu yang susah. Nah, kemudian yang terakhir, sebuah graf disebut sama jika titik VG dan EG-nya sama, terlepas dari penggambaran graf tersebut. Sebenarnya tadi udah saya jelaskan di awal. Ini misalnya ini sama-sama E1 sampai E5 dan edge yang digunakan juga sama. E1 ke E2, di sini juga E1 ke Oh sorry, ini kayak gambarnya beda deh. Oh ini salah deh. Bukan ini nggak sama. Kita buat yang baru ya. Jadi ini sama dengan ini. E1 ke E2. Kita punya gini. Terus E2 ke E3, E3 ke E4, E4 ke E5, E5 ke E1. Jadi karena semua edge-nya sama dan titik-titiknya sama, dua graf ini sama. Terlepas dari penggambarannya gimana pun, dua graf ini pasti sama. Nah gitu. Kira-kira ada yang udah paham belum kalau mengenai graf ini? Yang si graf yang sama, gimana? Paham? Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Jadi kita udah mau habis materinya. Sisa satu dua lagi. Oke. Kemudian terakhir kita bisa ada lagi bipartite graph. Nah, bipartite itu bi itu kan artinya kan dua. Partit itu pembagian. Jadi bisa dibagi dua. Sebuah graph disebut bipartite jika memiliki setidaknya dua titik dan memenuhi ketiga syarat yang saling ekuivalen. Jadi tiga syarat ini sebenarnya sama. Kalau adik-adik memenuhi syarat A, itu sebenarnya sudah memenuhi syarat B dan C. Syarat A ini, himpunan titik VG bisa dibagi ke dalam dua himpunan V1 dan V2, di mana semua V1 memiliki masing-masing sisi yang terhubung ke V2. Dan yang kedua, semua titik-titik bisa diwarnai dalam dua warna, dan tidak ada titik yang terhubung, yang memiliki warna yang sama. Kemudian semua sirkuit di G memiliki panjang genap. Nah, misalkan kita punya lah ini.
Apakah ini bipartit? Kita punya gini ya. Oh ini, kita punya gini. Apakah ini bipartit? Jadi bipartit itu artinya kita bisa membagi eh, graf itu ke dalam dua bagian. Kenapa kita bilang gitu? Yang pertama, ini tuh bipartit. Kenapa? Karena semua titik VG bisa dibagi ke dalam V1 dan V2. Di sini, ini V1, ini V2. Di mana masing-masing semua V1 dan V2 memiliki sisi, masing-masing memiliki sisi yang terhubung ke V2. Jadi, A ini terhubung ke V2 melalui si B. Terhubung juga ke si D. C ini juga terhubung ke si B dan E ini terhubung ke si D. Jadi, setiap titiknya terhubung ke sisi yang lain. Sehingga dia bisa disebut sebagai bipartit. Yang kedua, semua titik-titik bisa diwarnai dalam dua warna, di mana tidak ada titik yang terhubung memiliki warna yang sama. Misalkan kita warnailah dia, kok tertutup ini gue ya? Sorry, loh, aneh banget. Oh, tadi aku mencet fitur Pro. Oh, nggak bisa rupanya pilih warna yang baru di sini. Ya udahlah ya. Oh, bisa-bisa. Misalkan si A ini kita warnai merah lah ya. Merah lah biar bagus. Merah, merah, merah. Terus bilangkanlah si V2 ini kita warnai biru lah. Itu biru, biru. Itu. Jadi kenapa dia bipartit? Karena semua titik bisa diwarnai dalam dua warna, di mana tidak ada titik terhubung yang memiliki warna yang sama. Kita lihat di sini, terhubung ke B, tapi warnanya beda. A juga terhubung ke D, tapi warnanya beda. C terhubung ke B, tapi warnanya beda. E terhubung ke D, tapi warnanya beda. Jadi, semua titik-titik tidak ada yang terhubung yang memiliki warna yang sama. Kemudian terakhir, semua sirkuit di G memiliki panjang yang genap. Misalkan sirkuitnya itu contohnya, tapi dulu ini udah agak berantakan gambarnya kulihat. Gini ya, mana tadi ya? D, E, gini tadi ya. Kita punya sirkuit pertama, A, kemana ya? A, C, oh nggak bisa. A, E, C nggak bisa. Dia nggak punya sirkuit ke situ. Dia nggak bisa balik lagi. Oh, bisa. A, E, C, E, A. Karena kan sirkuit itu dia bisa dilalui dua kali, tapi asalkan dia balik ke titik awal. Dia Ya, selalu Bang. genap. Karena dia pergi ke sisi yang satu, dia pasti balik lagi ke sisinya sendiri. Jadi pasti jumlahnya genap. Kurang lebih gitu untuk si bipartit. Barusan Mima ya yang jawab ya. Thank you ya Mima. Oke, jadi itulah untuk bipartit. Artinya bipartit itu dia benar-benar kita bisa bagi dia ke dalam dua, di mana titik-titik yang ada di yang pertama ini terhubung ke titik-titik yang ada di yang kedua, tapi antara mereka tuh nggak saling terhubung. Misalnya si A ini nggak terhubung dengan si C, A ini nggak terhubung juga dengan si E, tapi A terhubung dengan si, sorry ini bukan E, ini harusnya tadi ini B. A ini terhubung ke si B, tapi nggak terhubung ke si C maupun E. Jadi bisa kita bagi ke dalam dua kelompok kelompok graf yang benar-benar satu terhubung ke satu lagi. Jadi itulah kita sebut sebagai bipartit. Nah, kemudian kita punya penerapan graf teori. Nah, coba adik-adik kerjakan soal ini. Kita disuruh menentukan jumlah titik dan edge. Selama liburan sekolah, Tony, Ade, Anggi, dan Fatur bermain bersama secara bergantian. Tony dan Ade bermain sepak bola, Ade dan Anggi bermain kelereng, Tony dan Fatur memancing ikan, Ade dan Fatur bermain mobil-mobilan, serta Anggi dan Fatur bermain bola basket. Gambarkan sebuah graf yang menggambarkan pernyataan di atas jika nama dianggap sebagai satu titik. Jadi untuk mengerjakan soal ini, pertama-tama kita gambar dulu titiknya. Tony, terus ada Ade, Anggi,
Fatur. Menurut kalian edge-nya ini apa di sini yang bagus? Apa edge yang cocok di sini? Edge itu menggambarkan apa kurang lebih? Ada yang bisa jawab? Gimana? Gilbert, Dion, Yemima, Ivan, Theo? Kira-kira gimana? Ada yang bisa jawab nggak? Menurut kalian di sini tuh edge-nya itu apa kurang lebih? Kayak hubungan antara antara titik itu apa? Menurutku Bang, hubungan antara titik atau edge-nya itu melambangkan kegiatan yang mereka lakukan Bang. Betul sekali. Jadi kita bisa hubungkan mereka kalau mereka melakukan kegiatan bersama. Misalkan Tony dan Ade itu main sepak bola, jadi kita bisa bikin edge di sini. Tony dan Ade. Kemudian Ade dan Anggi bermain kelereng. Kita bisa hubungkan juga. Kemudian Tony dan Fatur memancing ikan. Nah, ini kita bisa hubungkan. Terakhir, Ade dan Fatur bermain mobil-mobilan. Kita bisa hubungkan juga Anggi dan Fatur bermain bola basket. Jadi, inilah graf yang kita buat. Di sini ada sebanyak 5 titik. Sorry, bukan 5, 4. Karena kan ada Tony, Ade, Anggi, dan Fatur. Dan ada berapa edge? Ada berapa edge di sini? Atau sisinya? 5 Bang. Betul, karena ada 5 sisi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi ini ada 5. Inilah contoh dari penerapan graph teori. Ini yang paling simpel. Kemudian kita bisa hubungkan si PHP ini dengan graph teori. Nah, cuman ini mungkin nggak terlalu ini kali ya. Ini nggak terlalu dalam kita bahas. Tapi kita bisa hubungkan kedua teori ini. Yang pertama, degree argument atau handshaking lemma. Dalam graf sederhana, kalau kita punya n titik, ya, n titik, derajat tiap titik antara 0 sampai n kurang 1, dengan PHP, kita bisa tahu bahwa tidak mungkin semua titik punya derajat yang berbeda. Pasti ada dua titik yang punya derajat yang sama. Kenapa begitu? Karena ada n kurang 1 derajat, tapi ada n titik. Artinya tadi, berdasarkan PHP, ada setidaknya ada dua titik yang memiliki derajat yang sama gitu. Kalau berdasarkan si PHP tadi. Kemudian yang kedua, graph coloring. Misalkan kita warnai dengan K warna. Jika ada lebih dari K kali M titik, itu simpul, titik lah ya, maka pasti paling tidaknya ada satu warna yang dipakai lebih dari M kali. Jadi kasus terburuknya kan K di K titik, sorry, K dikali M titik dibagi dengan K warna. Nah, kalau lebih dari K kali M simpul, kalau kita floorkan, berarti ada Km plus 1 simpulnya kan minimal. Ini akan sama dengan M. M plus 1. Jadi akan ada lebih dari M kali warna tersebut dipakai, ada warna yang dipakai lebih dari M kali. Kurang lebih gitu untuk graph coloring. Jadi sebenarnya graph coloring ini sama aja kasusnya kayak yang tadi kita membagi kelas ke dalam jadwal gitu ya. Kurang lebih tadi contohnya yang HP tadi kayak gitu. Terus path and cycles, terakhir, dalam directed graph dengan jumlah edge yang cukup banyak, PHP dipakai untuk membuktikan adanya cycle. Jadi, jika ada n node dan lebih dari n kurang 1 edge, pasti ada cycle. Kenapa kayak gitu? Karena ada lebih dari satu edge, tapi ada n node. Artinya, ada edge yang melalui lebih dari satu titik. Maksudnya, ada satu titik yang bisa dilalui dua edge kayak gitu. Misalkan gini, kita punya titik A, B, C, D.
kita bisa nggak punya cycle kalau kita cuman punya n kurang satu H. Misalnya A, B, C, D. Ini kan ada 3 H di sini. Nah, tapi kalau lebih dari n kurang satu H, kita sudah pasti punya cycle. Misalkan, kan kasus yang paling mungkin kan ini. Kita punya cycle gini, set, 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 set. Bisa juga kita buat garisnya kayak gini, kita sudah pasti punya cycle si A, B, C. Masih aku hapus lagi. Kalau kita buat di sini garisnya, kita punya cycle A, B, C. Jadi sudah pasti akan ada cycle kalau lebih dari N dikurang satu H. Kira-kira sampai sini ada yang nanti paham nggak yang pair and cycle sini? Gimana? Nah, di sini aku ada kasih soal latihan buat kalian, dua soal. Misalkan ada 100 orang dalam sebuah pesta, nanti ini aku share jawabannya ke kalian. Dan setiap pasangan orang saling mengenal atau tidak mengenal, buktikan ada selalu dua orang yang memiliki jumlah kenalan yang sama. Ini contoh dari PHP dan graph theory. Ini tuh kayak gabungannya. Terus tunjukkan bahwa dalam sebuah graph lengkap dengan 6 simpul, jadi graph lengkap itu maksudnya adalah graph yang semua titiknya terhubung. Jadi kalau kita punya A, B, C, D, graph lengkap itu beneran semua titiknya terhubung. Jadi kayak A ke B, A ke C, A ke D, B ke C, B ke D, C ke D, semuanya terhubung. Kurang lebih gitu untuk soal nomor 2. Jadi itu sekian untuk materi hari ini. Eh, aku mau adik-adik on cam dulu sekarang. Bisa nggak? Kira-kira. Aku pengen lihat apa wajah-wajah kalian. Aku akan berbagi dulu ya. Kira-kira bisa on cam nggak? Dion, Yemima, Gilbert. Kalau Bisa bang, bisa bang. aku mau, ya, coba dong. Aku mau, jadi aku mau screenshot kegiatan kita hari ini supaya bisa share nanti di ke apa ke grup TSC. Nanti kita share di Instagram. Gilbert dan Tio minta Yemima di bisa tag on bang. cam. Kenapa? Tio minta di tag bang. Minta nanti ku tag. Nanti kalau nggak minta Instagram kalian satu-satu deh. Oh, oke. Mirip kali sama Given, Gilbert ini. Mirip banget. Yimi mah bisa on cam? Halo? Yimi mah, Yimi mah di sini nggak? Oke, oh Dion, ini Dion. Oke. Ya udah, kita foto dulu ya. Ku hitung ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke. Kira-kira gimana kesan pesan kalian untuk workshop kali ini? Agak beda sih materinya. Biasanya kan kalau yang kemarin kan kita belajarnya beneran bahas-bahas soal kan. Kalau workshop ini aku lebih ke apa sih? Kayak bikin dia lebih beneran dari dasar lah kita ngajarnya. Jadi kayak kalau yang TC kemarin kita ekspektasinya adik-adik itu sudah lumayan paham dasar-dasarnya. Jadi kalau yang workshop ini kita lebih seru-seru aja. Jadi kayak topik yang beneran gak terlalu topik yang baru lah. Gak pernah mungkin adik-adik dengar tapi baru dengar di workshop kali ini. Kurang lebih gimana kesan pesannya? Senangkah atau eh, apa? Gimana? Coba dari Dion dulu deh. Dion. Kesan dan pesannya bang, senang dan pusing. Senang dan pusing. Oke. Gak apa. Kita pusing bareng-bareng. Mantap. Oke. Gilbert. Nah, Gilbert ini kok jelek ya? Halo? Eh, ini ya. Sinyalnya putus ya. Suaraku kedengaran jelas kan di kalian? Jelas bang. Jelas bang. Ya. Oke. Gilbert gimana tadi? Sorry. Tadi putus tadi. Jadi gak kedengaran. Pesan kesan saya itu bang, eh, senang aja bang, tapi agak stres sedikit lah bang.
Stres dikit. Oke. Stres bersama. Oh, Yemi udah masuk. Kita ulang lagi fotonya ya. Satu, dua, tiga. Tunggu. Oke, ulang. Satu, dua, tiga. Tadi si Theo tadi ketutup background tadi. Oke. Oke, sekarang Ivan dulu deh. Ivan dan Theo. Gimana kesan pesan kalian untuk workshop ini? Gacor bang. Gacor. Oke, sip. Itu Gacor bang. ya. Oke. Saya sih Thank you, thank you. Gimana? karena tadi karena tadi masuknya agak dari pertengahan jadi ya mau nggak mau harus ngikutin juga sampai akhir. Oh ya, nggak apa. Ya tadi Mantap. nah Nanti tadi nanti bisa kalian tonton ya ulang kok. Ini masih aku masih merecord ternyata. Oke. oh iya. Terakhir Yemima, kayak mana kesan pesan Yemima Kesannya sih Bang, ini agak-agak susah sih Bang. Soalnya tadi aku juga masuk udah agak di pertengahan gitu. tengah? Iya Bang. Oke, Materinya juga Bang baru-baru ku dengar juga Bang. Jadi agak-agak pusing gitu Bang. nggak apa-apa. Nanti adik-adik bisa apa lagi ya review ulang materinya. Nanti tonton lagi videonya. Nanti terus nanti kerjakan soal-soalnya. Oke? Sampai ketemu besok. Kalian ikut lagi ya. Apa yang programming? Oke bang, Semoga oke kalian bang. mau ikut. Bang. Oke, good luck Oke bang. guys. Oke Bang. Thank you. Iya bang, thank you. Semangat sekolahnya juga. Thank you. Oke bang. Aku Makasih stop Bang. record.